startnya. Masih ngebahas tentang golok ya. Pada video kemarin kan baru part 1 part 2 ya, tentang cara main golok. Kalau kemarin melancarin selingan ya, ini kan selingan depan belakang depan belakang. Nah, dari video kali ini mau berbagi teknik cara muter golok lagi sih, sama ngejelasin tentang perguruan ini. Nah, yang kemarin lanjutin kemarin. Kalau kemarin cuma muter depan, nah belakang, itu lancarin. Kita lancarin sampai semenit 2 menit, kita ini lancar, terus ke belakang semenit 2 menit, begitu. Baru kita belajar yang namanya selingan dalam. Enggak depan belakang, enggak depan belakang dalam, kayak gitu. Depan belakang dalam, depan belakang dalam, gitu ya. Jadi yang kemarin depan belakang, nah depan belakang dalam. Tarik gitu, ini jatuh tarik, itu yang selingan dalam. Depan belakang dalam, tak tarik, tak lepaskan, tarik, lepas, tarik, lepas, tarik. Oke, kalau jurusnya kayak gini, lepas, masuk, tarik, kan gitu. Tangan diambil, tak, tuh, taruh, bak, tengah, nah ya, tangan diambil, bang, nah, kayak gitu ya. Itu namanya belajar selingan depan belakang dalam, depan belakang dalam, kayak gitu. Lancarin aja terus, depan belakang dalam, depan belakang dalam, kayak gitu. Jadi kita muter goloknya udah enak, ini belakang dalamnya enak. Jadi setiap kita mainin kayak gimana enak tuh, siap, ambil, bacok, tarik ke bawah, bacok, lagi ke depan, ambil, bacok, kayak gitu. Yang penting mah belajar selingan dulu. Jadi kita pakemin di selingan, atau putar depan belakang sama dalam, depan belakang dalam, depan belakang dalam, itu kita lancarin depan belakang dalam, kayak gitu. Baru kan nanti kita belajar yang namanya tuh jalan ya, puter sambil jalan. Kemarin juga udah ya, puter jalan, tuh puter jalan, tuh gunanya buat apa? Jadi pas golok hilang, tuh bisa dimunculin aja lewat sini tuh. Jadi nyambung lewat situ. Nah, selingan kayak apa? Selingan tuh pokok. Jadi setiap kita gerakan kosong bisa kita selingin, kayak gitu. Boleh depan belakang, depan dalam, kayak gitu. Kosong, nah, masuk, kayak gitu. Nah, tuh kayak gitu. Sekarang kan baru belajar kita namanya putar kombinasi. Tuh. Ini susah sih, banyak gerakannya. Pokoknya yang mau ditekanin di sini sih, yang mau di dalam ya, depan belakang dalam, depan belakang dalam, kayak gitu. Yang penting itu dulu, soalnya setiap nyari gerakan jurus golok gak segampang kita masuk, ambil, dapat, putar lagi, selingan lagi, putar lagi, selingan lagi, kayak gitu. Nah, kalau kan udah enak tuh muternya, kalau udah biasa enak. Tangan ini buat apa gunanya? Kayak belajar begini doang kan, setiap golok muter belajar. Ini gunanya buat ngambil tangan. Jadi setiap kita muter golok nih kayak gitu, ini kenapa muter juga? Nah, kalau ibarat ini tangan nih,
ambil ini muter tuh pak kacau muter lagi ambil tangan kacau tuh kacau gitu saya sorot gitu kan sorot ambil lagi bukan sorot tangan juga tangan kiri nggak boleh diam kalau nggak di tengah kan gitu kalau buat main jurus tuh katanya di sini ya kan boleh iringin tangan kanan jadi kalau kita nggak jurus ini nggak boleh jauh dari nggak boleh begini tuh pukul gini ini tangan gini nggak boleh jadi tangan tuh harus ngintilin si tangan kanan itu ibarat backupan jadi kalau kita mukul nah ini tangan di sini misalkan kalau ini dapat kan ini masih ada oke kalau ini mukul habis ini mukul ini habis kayak gitu dia pukul tuh ambil kayak gitu masuk kurang itu bedanya tradisional sama yang nasional kalau tradisional lebih rapet kalau gerakan tradisional lebih rapet jadi dia main tuh kayak gitu kalau nasional dia buka karena apa indah dah kayak gitu set masuk gitu ya kalau tradisional lebih rapet jadi kayak gitu balik lagi kemari ke tengah masuk cuk kayak gitu kan itu tradisional nah kayak gitu juga kalau dia harus didampingin kayak gitu juga golok gas ini masuk kan harus ini ya kayak gitu siap kayak gitu buat kayak gitu kiri nggak boleh diem kita belajar boleh kanan dan kiri nggak boleh kopong juga jadi juga harus bisa juga dalam depan gitu dalam boleh kopong aja tuh bisa diganti sep gitu tuh sep sorong sep kayak gitu lanjut tangan sep muter kan kayak gitu rame belajar muter tangan muter tuh si Ari golok depan ini depan dalam kayak gitu ini belajar depan dalam kayak gitu ya penting kita penting kita ngajarin selingan dulu belajar selingan udah bagus kan gitu baru kita belajar yang kayak selipan-selipannya tak biar enakan gitu sep masuk sep masuk ya kayak gitu dia belajar golf juga sembarangan pokoknya kalau pengen belajar secara rutin kayak gitu kita belajar depan belakang berapa menit depan terus belakang terus dalam terus dikombinasi depan belakang gitu berapa baru depan belakang dalam gitu depan belakang dalam nah tangannya jauh juga jangan biasain tangannya jangan biasa ngegantung kayak gitu yang penting tuh pencak silat tuh kalau dalam hakikatnya pencak silat itu harus punya 3 unsur. Pertama wiraga, terus kedua wirasa, ketiga wirama. Apa sih wiraga, wirama, wirasa? Nah, wiraga adalah dasar wujud kayak misalkan anggota badan.
anggota badan sama anggota badan dan keterampilannya, itu wiraga. Terus kalau wirama, apa sih wirama? Gerak jurus harus sesuai dengan irama. Jadi setiap jurus nggak sih pukul enggak, jadi ngikutin irama nada. Jadi kayak pukul siku, oke dia ada iramanya berapa detik, tidak ini nada yang masuk gitu. Nah itu namanya wirama. Terus wirasa, apa sih wirasa? Wirasa itu gerak jurus juga enggak berpaku pada irama, dia juga ada wirasa. Wirasa itu harus menggunakan rasa atau jiwa. Jadi kita kayak ibarat perfilman tuh mendalami kayak gitu. Jadi wiraga, wirama sama wirasa, yang penting itu ada kayak gitu. Terus membahas juga tentang ilmu lahiriah, kan filsafat itu singkatan dari perguruan ilmu lahiriah sebagai amanat pengetahuan alam. Ada yang nanya, bang, ilmu lahiriah itu apa sih? Nah, ilmu lahiriah, pertanyaan yang bagus sih. Jadi ilmu lahiriah itu kayak sifat, bentuk sifat sih. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Jadi ada dua jenisnya. Pertama ilmu lahiriah, kedua ilmu batiniah. Ilmu lahiriah apa sih? Nah, kayak tadi wiraga sama ilmu lahiriah sama. Ini ilmu lahiriah itu yang meliputi anggota tubuh yang berupa kayak misalkan ilmu lahiriah itu kayak tangan, badan, sama keterampilan, itu namanya ilmu lahiriah. Yang lahir, yang nampak, yang wujud kayak gitu. Jadi kita kenapa sih namain filsafat perguruan ilmu lahiriah sebagai pengetahuan alam? Nah itu yang kita kembangin. Jadi kita sadar nikmat Allah yang diberikan kepada manusia kayak gitu, kita gunain. Kayak misalkan kita ngelatih gerakan, kalau badan yang nggak ada bingung kayak gitu. Jadi itu yang berupa wujud. Kalau ilmu lahiriah itu lahir itu wujud. Nah, wujud itu ada, maksudnya nyata kayak gitu. Jadi tangan yang geraknya itu ilmu lahiriah, maksudnya itu gerak dasar, gerak jurus, bisa disebut gerak jurus. Jadi ilmu gerak jurus bisa sebagai amanat pengetahuan alam. Nah sebagai amanat, nah lewat di sini, lewat perguruan pencaksilat, kita kan belajar silat juga, belajar agama, belajar akhlak, belajar adab kayak gitu. Belajar agama, belajar akhlak, belajar adab supaya takwa kepada Allah. Apa sih itu takwa? Takwa itu menjauhi larangannya dan menaati semua perintahnya. Nah terus yang kedua, apa sih ilmu batin ini? Nah ilmu batin yang batin itu meliputi roh, apa gitu. Jadi kayak ilmu batin itu kan kebanyakan orang menjalani ilmu batin itu mah macam-macam kepercayaan sih. Ilmu batinnya yang misalkan belajar baca surah apa, berapa, yang itu udah ada sejak zaman dulu, sejak zaman penjajah kali ya gitu. Kita juga harus percaya, karena percaya sama yang goib itu harus kayak gitu. Kayak jin, malaikat, setan itu goib, nggak apa-apa, kita pelajari kayak gitu. Jadi kalau yang di sini tuh ditekaninnya pertama kita belajar gerak dasar, gerak tanpa alat, gerak rasa. Nah, gerak rasa, habis gerak rasa sama kita belajar ilmu batiniahnya. Ilmu batiniahnya tahu sendirilah orang Betawi kayak gitu. Orang Betawi ilmu batiniahnya kayak apa, ilmu spiritualnya kayak apa kayak gitu. Jadi kebanyakan perguruan sekarang sih belajar dasar enggak, tapi dia ngejalanin kejagoan kayak gitu. Misalnya dia pengen jawara atau jadi apa, bertangtang bertenteng, gayanya sombong atau kayak gimana, tapi gerakan dasarnya makanya kayak gitu. Dia ngomong belajar ilmu batiniah
masuk perguruan tiba-tiba ilmu buat kimia. Nah kan bingung. Jadi apa sih, kita kan bukan manusia yang suci ya, yang gak selalu kita minta Allah langsung kabulin kayak gitu. Jadi kita juga harus belajar ilmu lahiriahnya kayak gitu, wujudnya. Jadi kalau ibarat doa kita nggak dikabulin, ilmu batinnya kita nggak jalan, nah ilmu lahiriahnya jalan kayak gitu, gerakannya yang jalan kayak gitu, gerak. Kalau kebanyakan sekarang perguruan, masuk perguruan belajar ilmu batinnya yang katanya ilmu kebatinan, nah kebanyakan sesat kayak gitu. Bukan bilang sesat sih, salah arah. Jadi ya selalu mengagungkan apa sih ilmu yang dipegang kayak gitu. Ya gue percaya ilmu ya, dari dulu emang udah adat, kayak udah adat dari istiadat, dari yang nenek moyang juga udah diajarin yang namanya ilmu batinnya, ilmu spiritual. Gak ada salahnya kan kita percaya kayak gitu. Itu yang tadi jawaban dari pertanyaan yang bersapa yang lahiriah kan gitu. Jadi ya kalau menurut gua yang kampus sih kayak gitu, bersapa kayak gitu. Gua pertama belajar beksi kan, belajar beksi. Enggak sih, pertama belajar cingkrik di sini juga di bersapa. Tuh umur SD lah ya, belajar cingkrik tuh dulu sama Kong dulu nih, abis anu sih belajar dari SD kelas 4 kayaknya, kelas 4 sama anak-anak sebaya lah, teman-teman nongkrong, teman hadir kayak gitu. Kita belajar dari kelas 4 sampai hatam. Terus kan belajar gerak rasa, gerak alat, gerak ya itu kalau gerak rasa segala gerak alat enggak belajar. Tapi dari situ kan mulai tertarik. Jadi awal gue tertarik ikutin silat tradisional kayak gitu. Belajar itu pertama sih RW Omang, beksinya mantap, dapat Belanda semua bakal masuk di setiap pertahanannya yang nekenin apa sikut. Karena kalau kata anak beksi itu sikut itu serangan paling utama. Karena apa? Pertama, beksi itu ngandelin jarak, dia main dekat. Jadi kalau dia ribut, dia tuh main dekat. Kalau main dekat kita mukul, nggak bakal nyampe kayak gitu. Tapi kalau pukulan beksi panjang kayak gini, panjang, tempatnya apa di sekolah kayak gini, enggak. Kalau beksi nggak pakai, dia pukulan setengah, bang, pakai gitu. Jadi dia main dekat segini, bang. Ini dia yang namanya kalau beksi orang badannya pada gede kan, berasa kalau sikut. Nah ini dia, kalau dia ini lebih ke sikut atas, cepat. Nah bagusin dia tuh di situ. Jadi kalau sikut kenapa serangan dua, sikut ditangkis, nah muncul cepat kayak gitu. Kayak gini dia mukul juga kayak gini. Ada pukulan beksi kayak gitu, pukul tuh dia bisa masuk ke situ. Kalau ditangkis tuh nggak mau dia, jangankan dipegang, ditangkis aja nggak mau, dipetil nggak mau kayak gitu. Kalau nyeritain tentang beksi banyak deh sejarah gue di beksi. Dari mulai nol sih gue belajar cingkrikan pertama tadi ya 30% lah, 30% gue udah kenal pencak silat lewat cingkrik. Terus gue belajar di beksi. Nah di beksi mulai kenal orang gitu. Terus langsung belajar lagi di Seliwa. Jadi Seliwa mulai belajar golok. Di beksi juga sama diajarin, tapi enggak selincah Seliwa itu. Ini Seliwa gue semuanya dapet sih. Kalau permainan golok dari cingkrik dapet, dari beksi dapet, dari Seliwa juga dapet kayak gitu. Tapi kan kalau di cingkrik sama di beksi nggak sembarangan orang. Ini gerakan golok kalau di sini. Jadi tuh memang kalau deket sama guru kayak gitu baru diajarin namanya gerakan alat, gerakan golok atau gerakan apapun kayak atau ya segala macam.
Kalau di tradisional kayak gitu. Ini kalau di nasional kayak PS1 Bang Lipo dia tuh belajarin tau ya golok gitu. Kalau di Cingkrik sama Beksi sih kalau di sini nggak terlalu ditekanin karena apa, itu buatan manusia, masa sih buatan Allah kalah sama buatan manusia kayak gitu. Jadi dia tuh lebih andalin ke ilmu batiniahnya, jadi ilmu daleman lah. Nah kalau di Beksi sama di Cingkrik kayak gitu, jadi dia nggak percaya nih buatan manusia bisa ngalahin namanya buatan Allah kayak gitu. Dia nggak terlalu nggak terlalu nganjurin sih kalau main golok. Kalau di Siliwa emang dianjurin, kebanyakan kan golok Siliwa, gerak jurus Siliwa kayak gitu. Kalau Siliwa main golok ya gerakan jurusnya ada tapi lebih kecil sih, maksudnya nggak terlalu nonjol, tapi yang lebih nonjol di Siliwa itu goloknya. Nah sebaliknya di Beksi sama Cingkrik tuh nggak terlalu nonjol golok karena dia percaya kayak gitu buatan manusia nggak